Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman yang telah berkenan hadir di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bagaimana cara menggunakan perangkap lalat buah agar berhasil ya teman-teman ya. Karena ternyata masih banyak teman-teman yang sudah mencoba menggunakan perangkap lalat buah, ternyata masih gagal, buah-buahnya masih diserang oleh lalat buah ya teman-teman ya. Bahkan ada yang mengatakan perangkap lalat buah ini tidak efektif, ada yang mengatakan perangkap lalat buah ini hoak begitu ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, sebelum teman-teman menggunakan perangkap lalat buah, ada beberapa hal yang sangat penting yang harus dipahami oleh teman-teman ya teman-teman ya. Tuh. Yang pertama yang teman-teman harus tahu ya, bagaimana lalat buah ini merusak tanaman-tanaman kita ya teman-teman ya. Jadi yang merusak buah-buah kita adalah lalat betina ya teman-teman ya, bukan lalat yang jantan ya teman-teman. Nah ini yang ada di dalam toples ini adalah lalat-lalat jantan ya, semuanya jantan ini. Tidak ada betina yang masuk ke dalam perangkap. Karena petrogenol ini ya, cairan yang digunakan untuk perangkap lalat buah ini hanya menarik pejantan saja supaya masuk ke dalam perangkap ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, lalat-lalat buah betina di luar sana setelah kawin dengan para pejantannya, maka lalat betina ini bunting ya, banyak sekali telur di dalam perutnya ya. Itu satu ekor lalat buah saja bisa bertelur sampai 800 sampai 1500 butir. Dan lalat buah betina ini tidak bisa menetaskan telurnya di dalam perutnya sendiri ya teman-teman ya. Jadi telur harus dimasukkan ke dalam buah supaya menetas di dalam buah, kemudian menjadi larva di dalam buah ya. Kemudian larva itu makan daging buahnya, berakibat kepada buah kita menguning dan membusuk ya teman-teman ya. Akhirnya buahnya jatuh ke tanah, kemudian larvanya kemudian masuk ke dalam tanah menjadi kepompong ya atau pupa. Kemudian kepompong ini menetas di dalam tanah menjadi lalat betina dewasa. Kemudian lalat betina ini kawin lagi, bunting lagi, menusuk buah lagi, begitu ya. Tidak ada selesainya kalau tidak kita atasi ya teman-teman ya. Dan yang perlu teman-teman ketahui bahwa tingkat serangan lalat buah ini bisa mencapai 80-90%. Artinya betul-betul menimbulkan kerugian yang sangat luar biasa bagi kita para petani ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya yang perlu teman-teman ketahui ya, di mana sebenarnya lalat buah ini berada ya. Karena ketika kita menanam belum ada lalat buah, tapi begitu buahnya mulai muncul, berdatanganlah mereka menusuk buah-buah kita dan rusaklah buah-buah kita ya teman-teman ya. Lalat-lalat buah ini di sekitar kita, mereka berada tentunya di tanaman buah ya teman-teman ya, seperti jambu air, jambu biji, mangga, labu siam, pare,
belimbing, buah rambutan, itu ya teman-teman. Mereka berada di sana ya, berkembang biak di sana ya. Dan 2 bulan ini ya, ini serangan lalat buah sedang dahsyat-dahsyatnya ya teman-teman ya. Kenapa? Karena 2 bulan ini sedang musim buah ya teman-teman. Setelah kemarau panjang kemarin, semua buah-buahan itu tumbuh sangat lebat ya teman-teman. Dengan banyaknya buah di sekitar kita, otomatis jumlah lalat buah di luar sana juga meningkat pesat ya. Berakibat kepada serangan lalat buah juga sangat mengganas 2 bulan ini. Berakibat kepada langkanya buah seperti labu siam, cabai, pare, itu ya. Teman-teman bisa lihat di pasar sekarang ya. Buah-buah itu sangat mahal karena memang sebagian besar terserang oleh lalat buah ini. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui ya teman-teman ya, adalah bagaimana sih cara kerja perangkap lalat buah ini ya teman-teman ya. Nih, seperti teman-teman lihat ya, ini. Teman-teman lihat ya, itu di dasar botol itu ada cotton bud ya. Cotton bud yang ditetesi dengan petrogenol ini ya. Petrogenol ini mengeluarkan bau yang sangat disukai oleh lalat jantan ya. Bau dari petrogenol ini akan keluar lewat lubang-lubang ini ya teman-teman ya. Kemudian akan terbawa oleh aliran udara. Kemudian lalat-lalat buah jantan di luaran sana yang mencium aroma ini akan mengejar sumber baunya ya. Sumber baunya ya di toples-toples ini ya teman-teman ya. Kemudian akan masuk ke dalam perangkap lalat buah ini ya, lewat pintu lubang ini ya teman-teman ya. Bau dari petrogenol ini ya teman-teman ya, bisa menarik lalat jantan sampai sejauh 75 meter dari posisi perangkap lalat buah ini dipasang ya teman-teman ya. Tujuannya adalah supaya ketika para pejantan ini tertarik semuanya ke dalam perangkap lalat buah ini, masuk ke dalam perangkap lalat buah ini, lalat-lalat ini akan mati ya teman-teman di dalam sana itu. Teman-teman lihat ya, itu yang masih hidup, ini masih bergerak ya. Jadi dengan menarik sebanyak-banyaknya lalat pejantan di luaran sana ya teman-teman, itu berakibat kepada betina-betina di luaran sana tidak bisa kawin ya. Dengan tidak kawin tentunya tidak akan ada telur di dalam perut lalat buah betina tersebut ya. Dengan tidak adanya telur di dalam lalat buah tersebut, maka lalat-lalat buah betina ini tidak akan menusuk buah-buah kita, tidak akan merusak buah-buah kita ya. Begitu cara kerja perangkap lalat buah ini ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya, hal yang sangat penting adalah bahwa lubang perangkapnya harus benar ya konstruksinya ya teman-teman ya. Itu bentuknya harus seperti ini ya teman-teman ya. Itu begini ya, seperti perangkap ikan ya teman-teman ya. Ini memastikan lalat buah setelah masuk tidak bisa keluar. Ini bagian yang sangat penting ya teman-teman ya. Itu. Jika teman-teman buat lubangnya keliru, maka setelah masuk ya, lalat jantannya bisa keluar lagi, bisa mengawini betina-betina yang ada di luaran sana ya teman-teman ya. Nih. Kalau dari dalam bentuknya seperti itu ya teman-teman ya. Itu lubang perangkapnya kalau dilihat dari dalam ya teman-teman. Kemudian satu hal lagi yang harus teman-teman perhatikan ya, kapan sih kita harus memasang perangkap lalat buah ini ya teman-teman ya. Jadi waktu yang terbaik untuk memasang perangkap lalat buah ini adalah sebelum kita menanam ya teman-teman ya. Ketika tanaman kita berbuah,
lalat jantan di luaran sana sudah berkurang sangat banyak ya teman-teman ya. Dengan begitu betina-betina di luaran sana tidak bisa kawin ya, dan tidak akan datang menusuk buah-buah kita ya. Jadi kalau teman-teman memasang perangkap lalat buah ini ketika tanaman sudah berbuah, itu berarti keliru ya teman-teman, waktunya tidak tepat ya. Ini kebanyakan kesalahannya di sini ya teman-teman, memasang perangkap lalat buah ketika tanamannya sudah berbuah. Otomatis di luaran sana sudah banyak sekali betina yang kawin, betina yang bunting itu ya teman-teman ya. Makanya ketika tanaman kita berbuah, mereka berdatangan menyerang buah-buah kita. Satu hal yang sangat penting juga ya teman-teman ya, di mana sih memasang perangkap lalat buah ini ya teman-teman ya, yang paling tepat ya. Perangkap lalat buah harus dipasang di tempat yang ada aliran udaranya, supaya bau petrogenolnya bisa menyebar kemana-mana mengikuti aliran angin ya. Tuh, supaya tercium oleh lalat buah jantan di luaran sana, menarik lalat jantan untuk masuk ke dalam perangkap ya teman-teman ya. Kemudian juga perlu teman-teman ketahui ya, jika perangkap lalat buah dipasang di tempat yang panas, lalat buahnya akan cepat sekali mati ya. Tuh. Ini kalau sore ini bagian sini terkena sinar matahari ini, 1 jam saja lalat buah yang masuk sudah mati ya. Kalau perangkap lalat buah ditaruh di tempat yang sejuk, yang teduh, lalat buahnya akan mati lebih lambat ya. 2 hari sampai 3 hari baru lalat buahnya mati ya. Kemudian pasanglah lalat buah ini mengelilingi kebun Anda, mengelilingi lahan Anda ya. Jadi itu memastikan semua lalat buah pejantan yang ada di sekitar kebun Anda tertarik masuk semuanya ke dalam perangkap lalat buah. Dengan begitu lalat buah betina di sekitar kebun Anda tidak ada yang bunting. Dengan begitu mereka tidak datang untuk menusuk buah-buah kita. Oke, begitu ya teman-teman ya informasi yang saya sampaikan. Beberapa hal penting yang harus teman pahami sebelum teman-teman memasang perangkap lalat buah ini. Alhamdulillah saya hampir 2 tahun selalu menggunakan perangkap lalat buah. Alhamdulillah tanaman-tanaman saya terjaga ya. Menurut pengamatan dan pengalaman saya selama ini ya, perangkap lalat buah bisa melindungi tanaman kita sampai 90% ya. Artinya tetap ada ya buah yang ditusuk, tetap ada buah yang rusak, namun maksimal hanya 10% dan kita tetap bisa panen. Begitu ya teman-teman ya informasinya pada kesempatan kali ini. Pasti ada kesalahan, ada kekurangan dalam video ini semata-mata karena keterbatasan dan kebodohan saya. Saya benar-benar meminta maaf ya teman-teman ya. Saya akan sangat berterima kasih jika teman-teman berkenan untuk like, subscribe, komen, dan membagikan video ini kepada teman-teman yang lain ya, agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di konten yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.